Manusia dan troll hidup rukun. Akhirnya agama Kristen menguasai Eropa, dan agama itu tidak toleran terhadap mitos-mitos kuno. Raja Olaf dari Norwegia mengirim pasukannya untuk menyeret para troll keluar dari gua-gua ke bawah sinar matahari, yang mengubah mereka semua menjadi batu. Kisah ini diceritakan kepada seorang gadis kecil oleh ayahnya sebelum tidur, yang menginspirasinya untuk menjadi seorang paleontolog. 30 tahun kemudian, di pegunungan Jotunheimen, seorang pria misterius memasuki sebuah kabin. Saat ia melihat sekeliling, ia disergap oleh Nora yang mulai memukulinya dan bahkan bersiap untuk menusuknya. Namun, Nora berhenti ketika menyadari bahwa pria itu adalah rekannya, Andreas. Andreas memperhatikan banyak buku tentang mitos di atas meja dan bertanya-tanya penelitian macam apa yang sedang ia lakukan sekarang. Tetapi Nora menolak untuk membicarakannya. Andreas datang untuk meminta bantuan Nora sejak 3 tahun yang lalu. Pengetahuannya membantu militer mengalahkan troll besar yang mereka temukan di pegunungan. Selama perjalanan helikopter, Andreas meminta Nora menandatangani perjanjian kerahasiaan. Alih-alih namanya, ia menulis Tai Trollimolly. Mereka tiba di pembangkit listrik Mord dan bertemu dengan Profesor Mughler dan Wengel, yang juga berada di sana saat serangan troll terakhir. Para profesor membawa Nora menyusuri terowongan sambil menceritakan tentang operasi sabotase sekutu selama Perang Dunia II. Mereka mengklaim itu adalah perlombaan untuk mengembangkan bom atom pertama, tetapi itu hanyalah kedok untuk mencari ion troll raksasa yang kini muncul di depan mata Nora. Kemudian Andreas membawa Nora ke sebuah kantor tempat mereka bertemu dengan Sigrid, yang juga merupakan bagian dari petualangan mereka sebelumnya. Andreas dan Sigrid bertemu dan sekarang ia sedang hamil. Di ruangan ini terdapat ribuan teks kuno tentang troll, termasuk hukum troll asli Olaf dari tahun 1030. Ada bagian yang hilang tetapi tampaknya itu mengusir para troll dari tanahnya. Dia naik lift ke platform tertinggi dan menyentuh hidung Anda saat ia mulai bersenandung. Nora kecewa ketika tidak ada yang terjadi, tetapi komputer utama mendeteksi perubahan tanda-tanda vital. Saat hendak pergi, Anda bangun dan menatapnya. Kelompok itu bergegas ke ruangan saat troll itu mulai bergerak, hanya untuk menemukan dia di rantai. Mughler memerintahkan penjaga untuk mengaktifkan lampu UV, tetapi Marion tidak ingin membunuh troll itu, jadi dia menumpahkan kopi di kontrol. Mesin memercik dan lampu berhenti bekerja. Saat Nora masuk ke dalam lift, semua orang di gedung panik dan melarikan diri. Ia memutuskan rantai dan menabrak lift, membuat kabin berterbangan. Nora bertahan dan berhasil selamat ketika lift meluncur ke tanah, meskipun Andreas harus membukanya dan membantunya. Beberapa saat kemudian, sebuah helikopter membawa tim ke pangkalan angkatan udara di Ryde, dan mereka bertemu dengan teman lain dari petualangan mereka sebelumnya, Chris, yang telah dipromosikan menjadi mayor. Saat mereka menunggu di ruang konferensi, Nora mulai berdebat dengan Marion karena tidak merawat John Tim dengan lebih baik. Mereka terganggu oleh kedatangan Perdana Menteri Brinkman yang mengatakan bahwa ia selalu menganggap proyek itu terlalu beresiko. Setelah pertemuan, Andreas melihat Nora memegang sepotong batu. Batu itu adalah bagian dari troll terakhir yang mereka bunuh dan Nora membawanya sebagai pengingat atas kesalahannya. Andreas mengungkapkan bahwa ia melakukan hal yang sama dan mengatakan bahwa orang-orang belajar dari kesalahan agar mereka dapat terus bertarung. Merasa terinspirasi, Nora mengajak Andreas ke pertemuan Chris dengan timnya. Mereka memberikan instruksi tentang cara menyerang troll itu dan menyuruh mereka bersiap. Sementara itu di resort ski di Baskarau, orang-orang sedang asyik minum dan menari. Tiba-tiba gedung mulai berguncang dan bola disko jatuh di tengah lantai dansa. Kerumunan mendengar geraman sebelum Anda merobek langit-langit dan mengintip ke dalam. Semua orang mengambil foto sampai Yun meraung dan meraih ke dalam, membuat mereka panik dan berlari. Para tamu mulai terluka saat saling berdorong dan beberapa bagian gedung mulai runtuh. Yun terus meraih ke dalam untuk menangkap sebanyak mungkin orang agar bisa memakannya tanpa perlu mengunyah. Tak lama kemudian helikopter tiba dan menyalakan lampu UV. Dengan terbang di dekat troll, mereka membakar beberapa titik di tubuhnya. Mereka berhasil melakukan itu 2 kali sebelum Anda melemparkan tiang listrik ke arah mereka, menyebabkan kerusakan parah pada salah satu helikopter. Chris memeriksa ke rekan pilotnya yang mengatakan bahwa itu merupakan suatu kehormatan untuk bertarung bersamanya. Helikopternya kemudian jatuh dan meledak menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Chris sangat marah dan ingin membalas dendam, tetapi helikopternya juga mengalami kerusakan dan Nora memintanya untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Saat Chris menatap musuhnya, ia memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Chris mendekati lokasi kecelakaan untuk menyampaikan beberapa kata untuk temannya. Marion tidak percaya bahwa para troll itu sekejam ini. Tiba-tiba meja bergetar dan anjingnya menggonggong seperti orang gila.
Tak lama kemudian Yutun muncul dan menginjak rumah itu, menghancurkannya kembali. Di pegunungan Dur, gerombolan tiba di area militer terlarang dan menemukan sepotong pagar yang rusak untuk dilewati. Mereka memasuki gua kuno dan Andreas menemukan benda serangga di dinding. Nora menjelaskan bahwa itu adalah lubang berburu yang digunakan untuk membunuh Raja Troll. Mereka menculik anaknya dan menyembunyikannya di sana untuk memancing Raja Troll menuju kematiannya. Ada simbol-simbol Kristen yang diukir di batu-batuan untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Nora mengatakan bahwa Raja Troll selamat dari jebakan itu. Faktanya itu adalah troll yang mereka lawan 3 tahun yang lalu. Tetapi jasad anak troll itu tidak pernah ditemukan. Ketika kelompok itu mencapai sebuah lubang, Nora mengetuk batu troll raja di tengah dan meminta yang lain untuk tidak panik. Tiba-tiba seekor troll muncul di hadapan mereka dan Nora memastikan bahwa ini adalah anak dari cerita itu. Dia telah datang ke gua ini beberapa kali selama 3 tahun terakhir agar troll itu merasa nyaman di dekatnya. Nora menunjukkan batu milik ayahnya dan setelah menciumnya, Nora mengelus hidungnya. Saat Nora bersenandung, troll itu pun mengeluarkan suara-suara kecil gembira yang senada. Andreas terkesun dan penasaran, jadi dia mengajari Nora cara melakukannya. Nora menyentuh hidung troll itu dan bersenandung, mendapat reaksi positif dari troll itu. Karena makhluk itu tidak punya nama, Nora memanggilnya si cantik. Nora pun serius dan meminta bantuan troll itu. Di Beaufordin, Nora menyadari ada yang mendekat, jadi dia menembakkan pistol api di udara. Si cantik kemudian bangkit dari salju dan kedua troll itu mulai menggerotak satu sama lain. Andreas ingin melepaskan tembakan tetapi Marian menghentikannya. Saat si cantik meraung, Nora dengan kasar menghentakkan kakinya ke tanah untuk memecahkan es. Nora berlari secepat mungkin dan akhirnya terjatuh, jadi Chris harus membantunya berdiri. Tersangka si cantik tidak berlaksi tepat waktu dan jatuh kepada air yang membeku, berjuang untuk tetap mengapung selama beberapa detik sebelum akhirnya tenggelam. Itu melihat peta yang melacak perjalanan dan Marian menyadari bahwa itu merupakan rute peziarah yang menuju ke utara menuju Nidaros. Nora memeriksa catatannya dan mengingat cerita ayahnya. Nidaros adalah ibu kota pada saat itu dan Olaf memerintah dari sana. Ini berarti tujuannya adalah balas dendam. Mereka terbang ke Trondheim untuk bertemu Esther, teman lama ayah Nora. Esther menunjukkan mereka katedral Nidaros yang dibangun antara 1070 hingga 1300 dan kemudian berganti nama menjadi Hati Norwegia. Di sini gereja memerintah negara tanpa belas kasihan. Karena mereka memasuki gereja, Chris meninggalkan senjatanya di pintu masuk. Nora menjelaskan bahwa ia di sini untuk makam Olaf. Jadi Esther membantu mereka melalui terowongan bawah tanah. Menduga bahwa mereka berselisih paham. Mereka memasuki ruangan kosong dan Esther menjelaskan bahwa orang-orang telah mencari makam itu selama bertahun-tahun tanpa hasil. Marian memperhatikan simbol yang sama yang mereka lihat di gua. Maka, kelompok itu pun mulai mencari. Mereka menemukan mural Olaf di dinding dan ketika Andreas menyentuhnya, sepotong kecil jatuh dan meninggalkan lubang di perut Olaf. Esther ingat bahwa selama pertempuran terakhir, Olaf terluka di perut, paha, dan lehernya. Ia menyentuh semua titik itu dan potongan-potongan dinding terlepas, memperlihatkan lubang di tempat luka seharusnya berada. Nora memasukkan obor ke dalam lubang, dan saat ia mulai memutarnya, mereka dapat mendengar suara mekanis di dinding. Ketika ketiga obor diputar sepenuhnya, sebuah pintu muncul dan Andreas membantunya membukanya. Kelompok itu memasuki ruangan di sisi lain dan akhirnya menemukan makam Olaf di tengah kolam. Di dalam saku Olaf, mereka menemukan potongan hukum troll yang hilang. Kelompok itu meninggalkan ruangan untuk mengirimkan foto kertas itu kepada Sigrid yang kemudian menyusunnya dengan setengahnya di institut. Sekarang mereka dapat membaca teks lengkapnya dan mengetahui bahwa Olaf menentang pengusiran para troll dari negara itu. Serangan di resort dan rumah pria yang hancur telah menjadi viral dan muncul di media di seluruh dunia. Pemerintah negara lain khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan troll tersebut dan mengancam akan mengambil tindakan jika perlu. Brinchman muncul di konferensi pers dan Chris dipanggil kembali ke markas, tetapi ia mengabaikan pesan tersebut dan tetap bersama teman-temannya agar mereka bisa bertarung bersama. Kelompok itu bertanya-tanya apa yang digunakan Olaf untuk melawan troll di masa lalu karena Silver tidak kuat. Nora teringat akan kolam itu dan mencelupkan pisau ke dalam air suci sebelum menyentuh batu Raja Troll dengannya. Batu itu langsung pecah menjadi 2, menegaskan bahwa troll lemah terhadap air suci. Setelah itu, Chris dan Marion berlari untuk berbicara dengan orang-orang yang dievakuasi dan meminta bantuan mereka. Kerumunan bersorak, siap untuk membela negara mereka. Saat ia menuju gereja, Esther dan Andreas mulai membunyikan lonceng yang membuat telinganya sakit dan memperlambat lajunya. Kemudian para prajurit melepaskan tembakan dan amunisi air suci mengenai tubuh Yutun di beberapa titik, perlahan-lahan melukainya. Kelompok itu mulai berlari saat Yutun datang, tetapi ia membeku ketika mendengar raungan. Yang mengejutkan semua orang, Beautiful kembali dan siap untuk menjatuhkan. Kedua troll itu masuk ke sungai dan mulai bertarung dengan kekuatan yang dahsyat. Yutun berhasil meninju Beautiful dengan cukup brutal dan melemparkannya ke jembatan, menghancurkan struktur jembatan dan menyebabkan troll itu jatuh ke air. Andreas tahu apa yang harus dia lakukan.
Jadi dia menelepon Sigrid untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir, meskipun sambungan telepon terputus sebelum mereka selesai. Pada saat itu Beautiful pingsan dan wanita kehabisan amunisi. Marion berlari tetapi Norah menolak untuk menyerah. Kemudian helikopter akhirnya mencapai kepala Yutun dan Andreas melompat keluar membawa granat dan bom. Yutun menelan itu semua dan granat meledak, menyemburkan air suci ke seluruh tubuh troll itu. Kulitnya yang keras mulai terbakar, dan rasa sakitnya melemahkannya sehingga Beautiful yang sedang pulih dapat meraih dadanya dan merobek jantungnya. Tubuh Yutun jatuh dan hancur di sungai. Beberapa saat kemudian, gereja sedang diperbaiki dan Esther membuka pameran untuk menceritakan kisah Olaf sebenarnya. Sigrid melahirkan bayinya dan Chris menjadi paman yang menyenangkan. Beautiful sekarang diizinkan berkeliaran di pegunungan dan mengunjungi kabin Norah secara teratur. Sementara itu Mehler sedang bekerja pada sampel yang dicurinya. Sampel itu sekarang telah berkembang menjadi troll mini. Dan bom itu meluncur. Andreas bergegas mengambilnya tepat waktu tetapi detonatornya jatuh di jalan. Dan pecah. Ini berarti satu-satunya cara untuk meledakkan bom sekarang adalah granat, tetapi seseorang harus ikut bersamanya. Andreas tahu apa yang harus dia lakukan, jadi dia menelepon Sigrid untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir, meskipun sambungan telepon terputus sebelum mereka selesai. Pada saat itu Beautiful pingsan dan wanita kehabisan amunisi. Marion berlari tetapi Norah menolak untuk menyerah. Kemudian helikopter akhirnya mencapai kepala Yutun dan Andreas melompat keluar membawa granat dan bom. Yutun menelan itu semua dan granat meledak, menyemburkan air suci ke seluruh tubuh troll itu. Tubuh Yutun jatuh dan hancur di sungai. Beberapa saat kemudian, gereja sedang diperbaiki dan Esther membuka pameran untuk menceritakan kisah Olaf sebenarnya. Sigrid melahirkan bayinya dan Chris menjadi paman yang menyenangkan. Beautiful sekarang diizinkan berkeliaran di pegunungan dan mengunjungi kabin Norah secara teratur. Sementara itu Mehler sedang bekerja pada sampel yang dicurinya. Sampel itu sekarang telah berkembang menjadi troll mini. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini.